Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang bernyawa pasti akan berpulang pada Sang Maha Kuasa. Segala perbuatan selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan saat menghadapnya kelak. Golongan orang-orang yang taat kepada Allah akan berada pada kondisi terbaik, sementara yang sebaliknya akan mendapat keadaan paling buruk. Misalnya saja, ketika kita sudah sampai di alam kubur, seseorang yang semasa hidupnya selalu berbuat kebaikan dan senantiasa bermunajat kepada Allah akan dilapangkan kuburnya. Sebaliknya, golongan orang-orang kufur mendapat siksa kubur. Sebagai umat Islam, tentu tidak ingin mengalami yang namanya disiksa di alam kubur. Oleh karena itu, cobalah menunaikan amalan-amalan supaya terhindar dari siksa kubur. Berikut beberapa amalan yang bisa dilakukan. Yang pertama, riba. Artinya adalah orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya sendiri dalam ketaatan, seperti menjaga sholat dan selalu membaca Al-Quran. Pada masa Rasulullah SAW, salah satu bentuk riba adalah ketika berperang melawan pasukan orang-orang kufur. Sebagaimana sabda beliau, cukuplah sabetan pedang di kepala seorang mukmin menyelamatkannya dari fitnah kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang nomor 2, menghafalkan surah Al-Mulk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ada suatu surah dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmidzi. Apabila seseorang diampuni dosanya dan memperoleh syafaat, maka dia akan selamat dari azab kubur. Sedangkan amalan membaca Al-Mulk termasuk yang menghapuskan dosa. Yang nomor 3, berdoa agar dihindarkan dari azab kubur. Di antara yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah semakin sering memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi perlindungan dari azab kubur. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 4 hal saat kita duduk tasyahud dalam sholat. Kita dianjurkan untuk mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Yang artinya, wahai Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari azab neraka jahannam. Aku memohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Aku memohon perlindungan kepadamu dari fitnah dajjal, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari fitnah dalam kehidupan dunia dan fitnah setelah kematian datang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang nomor 4, memperbanyak amal soleh dan berusaha menjauhi segala macam dosa dan maksiat. Amal soleh serta menjauhi segala macam dosa bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Keduanya yang menjadikan seseorang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat saat di alam kuburnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Taha ayat 124 yang berbunyi, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.